Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita lanjutkan kisah Saba, kaum Saba yang Allah jelaskan dalam surah Saba, yakni sebuah kaum yang Allah berikan anugerah kenikmatan berupa dua kebun yang penuh dengan buah dan hasil yang baik. Kebaikan yang Allah SWT limpahkan kepada negeri tempat mereka tinggal. Begitu pula kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada mereka di dalam transportasi mereka, kegiatan mereka, kehidupan mereka. Akan tetapi ketika mereka kufur kepada Allah SWT, maka Allah ganti dan jadikan nikmat itu sendiri berubah menjadi azab untuk mereka. Allah SWT mengganti nikmat yang ada pada mereka justru menjadi azab untuk mereka. Kita sampai perkataan firman Allah SWT bahwasanya Allah SWT berfirman, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faj'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ketika Allah SWT memudahkan bagi mereka perjalanan mereka, maka mereka justru memilih untuk sesuatu yang sulit. Mereka meminta kepada Allah sesuatu yang justru menyulitkan mereka. Allah SWT berikan dan anugerahkan kepada mereka kemudahan-kemudahan dari apa yang Allah sediakan bagi mereka, tapi justru mereka pilih yang sulit yang Allah SWT jauhkan dari mereka. Mereka berkata, ya Allah, jauhkanlah kami dari tempat safar kami, dan mereka menggolimi diri mereka sendiri hingga kami menjadikan kampung mereka, negeri mereka tinggallah sebuah nama saja. Kami hancurkan sehancur-hancurnya negeri yang tadinya makmur dan penuh dengan kebaikan itu. Dan ini semua sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sabar dan bersyukur. Di akhir ayat ini Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur.
yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran, kekuasaan Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah, ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari apa yang menimpa atau dari apa yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang menghiasi diri dengan kesabaran dan orang-orang yang menghiasi diri dengan rasa syukur kepada Allah SWT di dalam menjalani kehidupan ini. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini, maka dia tidak akan dapat bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah SWT jadikan di alam semesta ini berupa ketetapan dan ketentuannya, takdir Allah SWT kauni atau takdir Allah SWT yang syar'i. Begitu pula barang siapa yang tidak memiliki rasa syukur kepada Allah SWT yang seperti ini pun pasti tidak bisa mengambil pelajaran dan akan semakin jauh dari Allah SWT. Padahal nikmat itu ada di hadapan dan digenggamnya. Ketiadaan rasa syukurnya membuat dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat tersebut, dan justru membuatnya malah jauh dari Allah, dan nikmat itu akhirnya lenyap dan hilang, dicabut oleh Allah SWT. Maka pelajaran bagi kita sekalian untuk senantiasa menghiasi diri kita dengan kesabaran dan menghiasi diri kita dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Hanyalah dengan sabar dan syukur kepada Allah di dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah SWT akan mendatangkan banyak sekali kebaikan kepada kita sekalian. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sendiri telah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Seorang mukmin urusannya semuanya menakjubkan. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman. Dan Nabi menyebutkan apa yang menyebabkan urusan dunia seorang mukmin urusan yang sangat menakjubkan. Kebaikan semuanya. Ini dikarenakan karena mereka ketika mendapatkan kesulitan mereka sabar. Karena mereka ketika mendapatkan nikmat mereka bersyukur. Syukur dan sabar adalah dua buah kendaraan. Barang siapa yang mengendarainya di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupannya, maka dia pasti akan dapat melewati permasalahan tersebut. Barang siapa yang mengendarai kendaraan sabar dan syukur, maka apapun permasalahannya, apapun ujiannya, dia pasti akan dapat melewatinya. Dan seorang mukmin dipuji urusan mereka dikarenakan sabar dan syukur mereka ketika mereka berada menjalani kehidupan yang fana ini. Kemudian Allah SWT berfirman setelah menjelaskan hancurnya kaum Sabah, berubahnya nikmat menjadi azab, dicabutnya kenikmatan atas mereka, dan dijadikan tempat mereka hanya tinggal nama saja. Cerita yang banyak dibicarakan oleh manusia bahwasanya dahulu di tempat ini pernah ada kebun yang baik, tanah yang baik, ada sungai di dalamnya, tapi itu semua tinggal nama. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian kata Allah, walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Allah menutup kisah ini dengan menjelaskan, dengan membenarkan
apa yang dahulu iblis pernah katakan di hadapan Allah? Bahwasanya dia akan menyesatkan manusia dan menjauhkan dari jalan Allah, serta menjadikan manusia menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Ya. Iblis telah bersumpah kepada Allah SWT akan menghalangi manusia dari jalan Allah, menjauhkan manusia dari Allah SWT, dan menjadikan mereka menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Dan Allah setelah menjelaskan kisah Saba ini, Allah berfirman, sungguh telah benar apa yang dahulu dikatakan oleh iblis, apa yang disangkakan oleh iblis perkataannya, bahwasannya manusia itu akan banyak mengikuti iblis, mengikuti jalannya, dan masuk dalam perangkap iblis, serta sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh iblis untuk kehidupan mereka. Illa fariqan minal mu'minin, kecuali sedikit sekali dari orang-orang beriman. Ya, kecuali sedikit sekali dari orang-orang beriman. Nah, kita berhenti sejenak memperhatikan apa yang Allah SWT firmankan, menjelaskan tentang iblis, pernyataan akan kebenaran apa yang telah dikatakan oleh iblis, bahwasanya yang tidak mengikuti iblis hanyalah sedikit sekali dari orang-orang beriman, sedangkan yang lainnya dari manusia itu justru banyak binasa dan masuk dalam perangkap dan ke dalam tujuan yang iblis inginkan mereka untuk berada di atasnya. Allah SWT berfirman tentang iblis. Selesai dia diusir oleh Allah SWT dari surga, dia berkata di antara perkataannya, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena Engkau telah menetapkan kesesatan padaku, maka aku akan hiasi untuk manusia semuanya di atas muka bumi ini, dan aku akan membuat mereka sesat semuanya. Ini yang dikatakan oleh iblis, dan dia bersumpah untuk itu. Dia tidak akan pernah lelah dan tidak akan pernah berhenti untuk menghiaskan keburukan-keburukan itu bagi manusia sehingga mereka nggak sadar, dan menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Semuanya, kata iblis, akan disesatkan oleh iblis. Ini dalam surat Al-Hijr ayat 39. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman tentang perkataan iblis, qala fa bima aghwaytani la aqwadanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menetapkan kesesatan bagiku, aku akan membuat manusia itu terduduk dari jalan yang lurus, berhenti dari jalan yang lurus, tidak meneruskan perjalanan kehidupannya dengan baik dalam ibadah, taat kepada Allah, tapi justru berhenti, stuck, tenggelam dalam fitnah dan ujian yang menimpa dirinya, sehingga tidak bertambah kebaikan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa kesenangan, dia tenggelam dengan kesenangannya sehingga jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang lurus. Ketika ditimpa kesedihan, dia pun mendalam sehingga akhirnya jauh dari beribadah dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh iblis laknatullah alaihi. La udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan membuat mereka jadi terduduk dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini iblis akan bersungguh-sungguh
untuk menyesatkan manusia bagaimanapun caranya, bagaimanapun jalannya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau akan dapatkan sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur. Ya. Ini kau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Ini yang bersyukur akan sedikit. Karena aku akan ganggu dan sesatkan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak bersyukur akan nikmat yang ada dan Allah berikan kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkara yang remeh dan kecil, menjadikan kita orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kira bahwasanya syukur itu hanyalah wajib untuk kita lakukan, bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat yang menyenangkan kita. Pada hakikatnya dari dulu sampai sekarang nikmat Allah pada hakikatnya selalu melekat pada kita. Kalau Allah cabut nikmat itu, tentu kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Maka kesusahan apapun yang datang pada kita nggak ada artinya dibandingkan nikmat Allah yang sangat banyak sekali dan tidak terhitung. Maka janganlah kita mengira bahwasanya yang namanya nikmat itu hanya sekedar perkara yang mendatangi kita, yang kita senangi. Banyak hal-hal yang belum kita syukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang semua itu datang dari Allah. Yang kita kalau tidak diberikan nikmat itu, kita tidak akan berada di tempat ini. Kita tidak akan bisa menjalani aktivitas kita. Kita nggak akan ada di muka bumi ini kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masih banyak yang belum kita bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmat tersebut. Maka iblis bersumpah, engkau akan lihat kebanyakan dari manusia itu nggak bersyukur. Maka jangan sampai kita meluluskan persangkaan iblis itu. Jangan kita sampai meluluskan persangkaan iblis itu. Maka hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT baik ketika nikmat itu mendatangi kita ataupun ketika kesulitan mungkin menerpa kita. Jangan pernah menjadikan kesulitan yang sedikit membuat kita lupa nikmat yang banyak yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang akhirnya kita tenggelam di dalam kesulitan yang sedikit dan gak ada artinya itu, dan lupa untuk terus berangkat beribadah kepada Allah SWT karena nikmat yang sudah banyak yang kita nikmati itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sini akan dijelaskan di antara tujuan yang dituju dan diinginkan oleh iblis menyampaikan manusia kepadanya dengan berbagai macam jalan, baik dari anak-anak melalui anak-anak manusia yang iblis menyusup sehingga menjadikan manusia jauh dari Allah SWT, baik dengan cara menghiasi keburukan yang dilakukan sehingga nampak baik, baik dengan cara suara-suara yang melalaikan dari nyanyian dan musik-musik, ya, atau yang lainnya seperti sihir, perdukunan, khamar, ya, was-was, lupa, janji-janji manis, meletakkan rasa takut ke dalam hati manusia. Semua yang cara-cara ini sudah dijelaskan oleh Allah SWT. Jalan-jalan ini dijelaskan oleh Allah SWT
Dengan jalan-jalan ini iblis memiliki tujuan yang ingin dia capai dengan menempuh jalan-jalan tersebut. Apa saja tujuan iblis yang diinginkan agar manusia sampai kepadanya? Yang pertama, ya, tentunya yang diinginkan oleh iblis untuk menyampaikan manusia ke dalam api neraka. Untuk menyampaikan manusia ke dalam api neraka. Ini yang pertama. Dalam surat Fatir Allah berfirman ayat 6, "Inna syaitan lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu musuh buat kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Dan syaitan hanya menyeru kelompoknya yang mau mengikutinya agar mereka menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Itu yang diinginkan oleh syaitan, agar manusia menjadi penduduk api neraka. Allah SWT firman dalam surat Luqman ayat 21, awalau kana syaitan yad'uuhum ila adzabis sa'ir. Apakah kalau syaitan menyeru dan mengajak ke dalam api yang menyala-nyala, terus kalian ikuti? Pertanyaan dari Allah yang sifatnya pengingkaran. Masa kalian ikuti juga padahal syaitan itu menyeru kepada azab yang menyala-nyala? Ya. Adapun jalan bagaimana manusia bisa sampai ke dalam api neraka ini, maka tentunya jalan yang diinginkan yang besar adalah agar manusia berbuat syirik, agar manusia kufur kepada Allah SWT, ya, mengingkari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, menjauhi jalan yang lurus. Allah SWT berfirman dalam surat Yasin ayat 61, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim." Bukankah kami telah mengambil perjanjian kepada kalian, wahai anak-anak Adam, agar kalian jangan menyembah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Hendaklah kalian menyembah Allah, menyembahku saja. Dan ini adalah jalan yang lurus. Ini adalah jalan yang lurus. Maka syaitan menginginkan manusia itu masuk dalam api neraka dengan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran, ya, dosa-dosa yang besar, berputus asa dari rahmat Allah, berburuk sangka kepada Allah SWT, dari perbuatan-perbuatan yang kufur, agar manusia masuk dalam perangkap dan dimasukkan ke dalam api neraka karena dosa-dosa mereka itu. Dan ketika manusia masuk dalam neraka, syaitan mengatakan, "Wa ma kana 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lahum adzabun alim." Dalam surah Ibrahim ayat 22, Allah SWT berfirman, syaitan di antara yang dikatakannya nanti yaumul qiyamah. Sungguh ini ketika anak-anak Adam masuk dalam api neraka, mereka saling menyalahkan, dan syaitan berkata kepada manusia ketika itu, "Sungguh enggak ada kekuasaan, kemampuan bagiku kecuali aku cuma menyeru kalian dan kalian mengijabah seruanku. Maka jangan celah saya, celahlah diri kalian sendiri.
Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolong saya. Aku mengingkari apa yang dahulu kalian menyekutukan Allah dengannya. Kalian menyekutukan Allah denganku. Aku mengingkari itu. Aku berlepas diri. Aku cuma mengajak, menggoda, dan menyesatkan saja. Aku nggak punya kekuatan kecuali itu. Jangan celah aku, celah diri kalian sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka adab yang sangat pedih. Berkata Imam Al-Qurtubi, lam yakharhum iblis al-kufur wa innama kana minhu du'a wa tasyin. Iblis itu nggak pernah memaksa manusia untuk jadi kufur, berbuat syirik. Tidak ada yang dilakukan oleh iblis kecuali menyeru dan menghiasi perbuatan yang jelek terlihat jadi baik oleh para pelakunya. Berkata Imam Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, wallah ma darabahum bi asab wal akrahahum ala syai' wa ma kana ila ghururan wa amani wa da'ahum ilaiha fa ajabu. Demi Allah, iblis itu tidak memukul manusia dengan tongkat, tidak memaksa mereka dengan sesuatu apapun juga. Tidak ada yang dilakukan oleh iblis kecuali menipu, memberikan angan-angan kosong, menyuruh mereka. Mereka lah yang mengijabah dan menuruti seruan iblis itu. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang diinginkan oleh iblis agar manusia masuk dalam api neraka, menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran, ke dalam dosa-dosa yang membinasakan mereka, berupa buruk sangka kepada Allah SWT, berupa kufur, berupa ilhad, kesesatan di dalam nama dan sifat Allah SWT, dan lain-lain yang ini mendapat ancaman neraka dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um min inni akhafu Allah rabbal alamin. Seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, ayo kufurlah kalian, kufurlah kalian. Setelah manusia itu kufur, syaitan mengatakan, aku berlepas diri dari kalian, sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT. Ini Allah jelaskan dalam surah Al-Hasyr, perkataan syaitan ketika di dunia manusia kufur kepada Allah, dia berlepas diri dari kekufuran tersebut. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di antara tujuan yang diinginkan oleh syaitan, yang ingin menyampaikan manusia ke dalamnya, yang harus kita berhati-hati, jangan sampai masuk dalam perangkapnya dan sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh syaitan ini, yaitu husnul mu'minin, kesedihan untuk orang-orang beriman. Ya, syaitan ingin anak Siamis itu. Syaitan ingin membuat manusia, khususnya orang beriman, dirundung kesedihan. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 10, innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya bisikan-bisikan itu, ini orang kafirin membuat makar, berbisik membuat makar kepada orang beriman, itu adalah dari syaitan untuk membuat sedih orang-orang beriman, dan mereka tidak bisa memudaratkan orang beriman sedikit pun juga kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaklah orang beriman itu bertawakal. Hadirin dimana Allah SWT.
ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian beberapa perkara yang sangat penting. Yang pertama, bahwasanya syaitan menginginkan kaum muslimin tertimpa kesedihan dan dirundung kesedihan, tenggelam dalam kesedihan. Di antara yang dipergunakan oleh syaitan agar kaum muslimin tertimpa kesedihan adalah orang-orang kafirin, yang mereka pergunakan untuk membuat makar dan lain-lain bagi untuk kaum muslimin. Ini yang pertama. Ya, syaitan menginginkan kesedihan bagi kaum muslimin. Yang kedua, ayat ini juga menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan dari makar musuh-musuh Allah SWT menimpakan keburukan bagi kaum muslimin itu tidak bermanfaat sedikit pun juga kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Maka enggak usah takut dengan makar dan tipu daya mereka. Jika kaum muslimin berada di pihak Allah, jika kaum muslimin menjalankan sebab Allah menolong mereka, maka makar mereka itu tidak akan kembali keburukannya kecuali kepada diri mereka sendiri. Dan kata Allah, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idznillah." Mereka tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun juga kepada siapapun juga kecuali dengan izin Allah. Kabar gembira, enggak perlu takut dengan makar-makar, bisikan-bisikan, rencana-rencana jahat dari musuh-musuh Allah, orang-orang kafirin, orang-orang munafikin. Kemudian poin yang ketiga yang penting juga yang bisa kita ambil dari ayat ini, wallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah orang beriman itu tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah dengan menjalankan sebab yang dicintai dan diridhai oleh Allah, menjalankan apa yang Allah syariatkan. Selebihnya hasil akhir serahkan kepada yang menentukan hasil, Allah SWT, bukan kepada dirinya. Gak ada yang dilakukan oleh manusia yang menjadi hak mereka, yang bisa mereka lakukan, yaitu hanya berusaha dari sebab-sebab yang digariskan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah. Selebihnya hasil Allah yang tentukan. Dan Allah katakan, hendaklah orang beriman bertawakal kepada Allah. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita sekalian isyarat kesedihan itu yang diinginkan oleh syaitan untuk meliputi orang beriman tidak akan terangkat, tidak akan hilang kecuali orang beriman menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Ketika orang beriman menjadi orang yang bertawakal kepada Allah, maka kesedihan itu akan terangkat dari diri mereka. Syaitan gak mampu untuk membuat mereka dirundung kesedihan. Bagaimana syaitan mau menimpakan dan menyelimuti kesedihan bagi orang-orang beriman, sedangkan mereka bertawakal kepada Allah. Mereka beriman, apa yang Allah tetapkan itu yang pasti terjadi, apa yang tidak Allah tetapkan tidak akan terjadi. Mereka beriman, kalau mereka berada di jalan apa yang Allah cintai dan ridhai, Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Hati mereka diliputi baik sangka kepada Allah SWT. Maka bagaimana syaitan bisa menyelimuti ketakutan pada diri mereka? Tidak bisa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, saya sering mengingatkan, jangan kita terlalu berlebihan terhadap makarnya orang kafirin, menyebarkannya, mempublisnya, yang itu malah membuat takut orang-orang beriman, mempertakuti orang beriman. Itu bukan tariqah al-kitab wa sunnah, bukan jalan Al-Quran dan sunnah, bukan manhaj para nabi dan rasul. Membuat dan meletakkan rasa takut di tengah-tengah kaum muslimin, itu bukan, justru itu jalannya syaitan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Tapi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kaum muslimin sudah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah secara totalitas. Jika memang beriman kepada Allah
Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Allah Musa, "Ya qaumi, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu." Wahai kaumku, kalau kalian memang benar iman kalian, maka tawakal saja kepada Allah. Sudah. Buat apa disedihkan? Apa yang sudah lewat tidak akan bisa balik lagi. Apa yang belum terjadi, tidak tahu kita bagaimana akan terjadi. Serahkan kepada Allah SWT. Yang penting apa yang ada di hadapan kita, dari kewajiban kita yang harus kita kerjakan, maka itu yang kita laksanakan. Sisanya kita serahkan kepada Allah SWT. Hasil akhirnya bagaimana? Tawakal. Maka kalau kita memiliki sikap seperti ini, memposisikan diri kita pada tempatnya dan tidak memikulkan ke dalam pundak kita apa-apa yang bukan menjadi beban kita, ringanlah kita dalam berjalan di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kalau seorang yang bersikap berlebihan, kalau seorang yang bersikap melampaui batas, justru dia membebani dirinya apa-apa yang bukan menjadi tanggung jawabnya, mengkhawatirkan sesuatu dengan ketakutan yang tidak ada dasarnya, berburuk sangka kepada Allah ketika melakukan ketaatan kepadanya, maka pasti kesedihanlah yang akan menimpanya. Ya. Berkata Dr. Abdul Aziz Saleh Al-Ubaid, "Inna husdal mu'min wa khawfahu wa qalaqahu matlabun min matalibi syaitan wa maqsadun min maqasidihi likai tusi dununahu bin nas wa yashuk fihim wa fi tasarrufatihim." Sesungguhnya membuat sedih, membuat takut, membuat sempit, membuat goncang hati orang-orang beriman di antara tujuan dari tujuan-tujuan syaitan, di antara maksud yang diinginkan oleh syaitan agar manusia itu buruk persangkaan mereka kepada yang lainnya, ragu mereka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dalam tasarrufat, perbuatan dan tingkah laku orang-orang tersebut. Dan lebih jelek dari itu, ketakutan yang berlebihan itu, kegoncangan hati itu, kesedihan itu pun menggiring buruk sangkanya kepada Allah SWT. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus diperhatikan. Ya, syaitan menginginkan kita untuk diliputi dan dirundung kesedihan. Nggak akan bisa terangkat kecuali kita merealisasikan kebenaran keimanan kita dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara tujuan dan maksud syaitan yang ingin dicapai, meletakkan manusia di atasnya, iqa'ul adawa wal baghdha bainal mu'minin. Ini syaitan ingin meletakkan permusuhan, kebencian di antara orang-orang beriman. Di antara orang beriman. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan ingin menjadikan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kalian dengan khamr dan judi. Syaitan ingin di tengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah orang beriman, diliputi kebencian dan permusuhan satu dengan yang lainnya. Bahkan hal ini pun kenyataan yang kita lihat, ya, bahwasanya manusia satu dengan yang lainnya, di antara mereka terjangkiti permusuhan dan kebencian
seperti yang diinginkan oleh syaitan. Bahkan orang-orang yang sholat sekalipun tidak selamat dari tujuan syaitan ini, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Nabi yang mulia alaihi wasallam sabda, "Inna syaitan ya'isa an ya'budahul musallun, walakin fit tahrish bainahum." Syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang mengerjakan sholat. Tapi syaitan terus menyebarkan kebencian, permusuhan di antara mereka. Mungkin syaitannya disembah, tapi kekacauan terjadi di tengah-tengah orang-orang yang sholat itu, berupa kebencian dan permusuhan di antara mereka. Ya, maka ini di antara yang diinginkan oleh syaitan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tujuan syaitan ini tidak akan bisa tercapai jika kaum muslimin memiliki manhaj yang lurus di dalam beragama, memiliki kesamaan cara beragama yang benar, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dalam beragama dengan pemahaman dan disiplin ilmu yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau tidak, maka kebencian dan permusuhan itu akan timbul dan merusak hubungan mereka satu dengan yang lain. Ya. Mereka harus memiliki kesamaan di dalam cara beragama mereka yang menjadi landasan dalam menyelesaikan urusan mereka, bukan dengan hawa, tapi dengan bimbingan dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman yang benar. Tapi jika kaum muslimin memiliki sandaran dan sumber sendiri-sendiri untuk menentukan keputusan dari amaliyah, perbuatan, dan persengketaan yang ada di antara mereka, maka yang terjadi selamanya permusuhan dan kebencian. Ya, Allah SWT berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah, yang membuat agama ini jadi terpecah belah, jadi berkelompok-kelompok, jadi bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai', engkau Muhammad sama sekali nggak ada urusan di dalamnya. Kalau itu yang menjadi urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang yang berpecah ini berada di atas jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak akan berpecah belah mereka. Tapi ketika mereka tidak berada di atas jalan Muhammad, tidak berada di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka permusuhan dan pecah belahlah yang ada pada mereka. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ketika hawa nafsu, ketika keinginan-keinginan yang menyelisih apa yang digariskan oleh Allah SWT dan Rasulnya, yang dominan, yang dijadikan tolak ukur, yang dijadikan pijakan, maka perpecahanlah, perceraianlah yang terjadi. Perpecahan dan perceraianlah yang terjadi. Tapi ketika benar dalam sumber tolak ukur, pijakan, jalan, apa yang digariskan Allah, Al-Quran, Sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi persatuan, kecintaan, memahami, seperti itulah. Bahkan termasuk diantaranya hubungan suami istri sekalipun. Jika hawa nafsu yang menjadi landasan dan tolak ukur,
menjadi pijakan semata-mata perasaan, maka perpisahanlah dan kebencianlah yang ada. Tapi kalau kedua-duanya berjalan pada batasan-batasan Allah, menghargai batasan-batasan Allah, Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka persatuannya yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh syaitan, Nabi SAW pernah menjelaskan iblis meletakkan singgasananya di tengah laut dan datang utusan-utusannya dari berbagai macam tempat lapor kejahatan apa yang telah dilakukan. Ada yang datang mengatakan saya melakukan ini dan itu, maka kata iblis, engkau belum melakukan apa-apa. Hingga akhirnya datang syaitan yang mengatakan, aku telah memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Maka iblis berkata, anta, kamu. Maka didekatkanlah syaitan ini di sisinya, karena dia telah berhasil meletakkan permusuhan, kebencian dan perpecahan di antara satu bagian kecil dari masyarakat kaum muslimin, yaitu rumah tangga kaum muslimin, di bagian kecil. Apalagi kalau ada syaitan yang bisa membuat pecah belah kaum muslimin dalam skop besar, tentu syaitan ini adalah syaitan yang paling besar fitnahnya dan paling dekat kedudukannya dengan iblis, laknatullah alaih. Kita lanjutkan nanti pada azan. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, berkata Dr. Abdul Aziz bin Saleh Al-Ubaid, ini beliau menjelaskan, hadza dalil ala anna syaitan haris ala ilqa'il adawah wal baghdha bainan nas wa wujudil fitan bainahum
Ini jadi bahwasanya syaitan sangat menginginkan terciptanya permusuhan dan kebencian di antara manusia. Syaitan sangat menginginkan terciptanya fitnah di tengah-tengah mereka. Walidha damallahu at-tafarruq wal ikhtilaf. Oleh sebab itulah Allah mencela perpecahan dan perselisihan yang banyak. فلما كان التفرق والاختلاف وما ينتج عنهما من عداوة وبغضاء مكروها عند الله تعالى كان ذلك محبوبا عند الشيطان. Ketika perpecahan dan persisihan dan apa yang terciptakan dengan sebab keduanya berupa kebencian dan permusuhan tidak disukai Allah, kalau yang seperti itu tidak disukai Allah, maka otomatis berarti perpecahan, persisihan, permusuhan dan kebencian disukai oleh syaitan dan disukai oleh anak cucu syaitan dan iblis. Ya, mendekatkan syaitan, ya, anak cucunya dari syaitan yang bisa menceraikan antara seorang dengan istrinya dengan mengatakan ni'ma anta, kamu ini bagus, kamu ini bagus. Nah, ini saya katakan tadi, ya, bahwasanya di antara yang diinginkan oleh syaitan dalam skup kecil ataupun skup besar itu meletakkan kebencian dan permusuhan sehingga mengakibatkan perpecahan, persisihan yang sangat banyak, perceraian dan seterusnya. Maka gak ada bisa menghindari dari tujuan yang diinginkan oleh syaitan menempatkan manusia di dalamnya. Dalam tujuan ini, kecuali kita kembali kepada cara beragama yang benar, cara beragama yang lurus, lebih mengutamakan dan mengedepankan Allah dan Rasulnya, lebih mengedepankan apa yang dicintai oleh din, oleh agama ini, lebih mengedepankan akhirat daripada dunia, memiliki sikap ikhlas dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Ya. Kemudian yang keempat, di antara tujuan yang diinginkan oleh syaitan menjerumuskan manusia dan menempatkan manusia di dalamnya as-sadd an dzikrillah wa lis-shalah, menghalangi manusia dari mengingat Allah dan dari salat, menghalangi manusia dari tujuan untuk apa mereka diciptakan oleh Allah, menghalangi manusia dari tujuan untuk apa mereka diciptakan oleh Allah. Mereka diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Maka syaitan berusaha untuk menjauhkan mereka dari tujuan Allah ciptakan mereka, dari ibadah. Bisa dengan kenikmatan yang mereka miliki, syaitan menyusup ke dalamnya dari harta, anak-anak dan lain-lain, sehingga membuat orang ini jauh dari Allah SWT. Bisa juga dengan sebab kesulitan, musibah yang menimpa orang tersebut, syaitan menyusup kepadanya sehingga orang ini jadi tenggelam dalam kesedihan dan tidak melangkahkan dirinya untuk ibadah kepada Allah dalam setiap keadaan. Itu yang diinginkan oleh syaitan, menghalangi dan menutup jalan manusia dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah, dari salat. Ya. Maka bagaimana cara agar kita bisa selamat dari tujuan yang diinginkan oleh syaitan ini? Cara agar kita selamat tidak lain adalah kembali kepada apa yang Allah SWT tujukan kita, menciptakan kita di dunia ini. Allah pengen apa kita ada di dunia ini? Allah ingin kita apa ketika di dunia ini? Allah memiliki tujuan apa ketika menciptakan kita? Maka kenali hal tersebut dan gak usah
sudah. Fokus dalam beribadah kepada Allah. Karena syaitan ingin menghalangi kita dalam ibadah. Maka agar syaitan gagal dalam menghalangi kita, ya kita fokus dalam ibadah. Kenali untuk apa Allah ciptakan kita, untuk apa kita ada di dunia ini. Allah pengen kita jadi apa? Dan Allah itu pencipta kita. Allah ketika menciptakan kita, tujuannya untuk apa? Maka kita fokus untuk tujuan yang Allah inginkan kita berjalan di atas. Maka gagallah syaitan. Apapun yang menimpa dan kita dapatkan, kalau kita fokus tujuan kita untuk beribadah, ketika dapat nikmat, kita tahu nikmat itu harus digunakan untuk apa. Kita tahu jalannya harus kemana. Kita tahu bagaimana jalan mempergunakannya. Kita harus bersyukur. Kita harus melakukan ini dan itu dengan nikmat tersebut. Tidak berlebihan dalam kesenangan, tidak menyombongkan diri. Itu bagian dari ibadah. Syaitan gagal mempergunakan nikmat itu menjauhi kita dari Allah. Ketika kita tertimpa kesedihan, bagaimana bentuk ibadah kita kepada Allah ketika tertimpa kesedihan? Dengan sabar, mengharapkan ganjaran dari Allah, menerima ketetapan Allah, tawakal kepada Allah SWT. Maka syaitan gagal mempergunakan kesedihan dan kesempitan itu hingga kita jauh dari Allah. Gagal syaitan. Maka itu cara menggagalkannya. Kita fokus untuk apa kita diciptakan Allah, dan Allah telah menjamin barang siapa yang bersungguh-sungguh dan fokus terhadap tujuan yang Allah ciptakan dia untuknya, Allah telah menjanjikan akan memberikan kepada orang-orang yang seperti itu kekayaan hati, dan Allah akan tutup setiap kekurangan-kekurangannya. Allah SWT firman, ya ibadi tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak. Wahai hamba-hambaku, fokuslah kalian, konsentrasilah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beribadah kepadaku. Ibadah secara umum, bukan hanya yang berkaitan dengan ritual-ritual dari ibadah yang dikenal. Ini adalah makna yang sangat kurang sekali dalam memaknai ibadah itu. Ibadah lebih dari itu. Seluruh bagian sisi kehidupan kita ada poin dan nilai ibadah di dalamnya. Oleh sebab itulah Allah ciptakan kita untuk beribadah. Kalau ibadah itu hanya terbatas ritual-ritual saja, nggak ada di antara kita yang boleh kerja, nggak ada di antara kita yang boleh beraktivitas, nggak ada di antara kita yang bisa bersenang-senang. Berarti Allah menciptakan kita untuk suatu tujuan yang mustahil, dan itu nggak mungkin Allah lakukan. Maka barang siapa yang membatasi ibadah hanya berkaitan dengan ritual-ritual yang dikenal saja, ini keliru dan salah. Ibadah dengan keluasan kecakupannya yang mencakup seluruh sisi dari kehidupan kita, maka ini yang dimaksud tafarraq li ibadati. Bersungguh-sungguhlah, fokuslah kalian dalam beribadah kepadaku. Aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan. Yang namanya kaya hati, bukan kaya harta. Kualitas hidup seseorang tidak ditentukan dengan kuantitas materi yang dia miliki, tapi kualitas barokah dari harta yang dia dapatkan. Kualitas hidup seseorang tidak ditentukan oleh kuantitas materi yang dia miliki, tapi dari kualitas barokah rizki yang Allah berikan kepadanya. Semakin barokah apa yang Allah rizkikan, maka semakin berkualitas hidupnya. Walaupun banyak materi, tapi nggak ada kualitas barokahnya, nggak ada artinya. Allah akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan Nabi, laisal ghina bi kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya bukan banyak materi, yang namanya kaya hati yang kaya. Kemudian kata Allah SWT, wa asudda faqrak, dan aku akan tutup kefakiranmu. Apa yang kau butuhkan? Hajatmu, kebutuhanmu Allah tutup. Kalau engkau fokus dalam beribadah,
langkahmu ibadah. Langkahmu ibadah. Langkah hidupmu ibadah. Janji Allah SWT. Itulah hayatan thayyibah. Itulah kehidupan yang baik yang juga dijanjikan Allah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini yang diinginkan oleh syaitan, as-sadd anil ibadah. Ini syaitan, ya. Allah tutup kisah Saba ini dengan penjelasan apa yang pernah dikatakan oleh syaitan. Walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'u illa fariqan minal mu'minin. Sungguh iblis benar persangkaannya. Tidak ada yang selamat kecuali sedikit sekali dari orang beriman. Semuanya rata-rata tenggelam, masuk ke dalam perangkap iblis dan masuk ke dalam tujuan yang diinginkan oleh iblis, laknatullah alaihi. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita semua. Kemudian kata Allah, wa ma kana lahu alaihi min sultan. Iblis itu enggak punya kekuasaan apa-apa, enggak punya kekuasaan apa-apa. Dia cuma ngajak, cuma nipu, ngasih was-was, bisikan-bisikan, besitan-besitan hati. Cuma itu doang. Kalau kita tidak pedulikan dan kita terus memperhatikan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai, dan apa yang Allah ridhoi, selamat kita. Kalau kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, selamat kita. Syaitan cuma gitu doang. Dia nggak mukul kita dengan kayu, dia tidak memaksa kita dengan menekan-nekan, enggak. Dia cuma ngajak-ngajak doang, cuma bisitan-bisitan doang, cuma perasaan-perasaan doang, ketakutan-ketakutan waham yang nggak ada hakikatnya, yang menyelimuti dan berusaha untuk menakut-nakuti manusia. Ya. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak. Syaitan enggak punya kekuatan apa-apa. Gangguan-gangguan syaitan itu dia lain adalah ujian yang Allah uji manusia dengannya agar nampak jelas mana orang yang benar-benar beriman kepada akhirat, mana orang yang memang ragu terhadap akhirat. Kalau memang benar-benar beriman kepada akhirat, dia akan dahulukan Allah dan Rasulnya. Dia akan mengutamakan Allah dan Rasulnya. Dia akan mengutamakan agama ini. Dia akan bersyukur, dia akan bersabar, dia akan bertawakal. Karena dia tahu ini kehidupan yang sebentar. Karena dia tahu ini kehidupan yang tidak abadi. Karena dia tahu hidup ini adalah ujian. Karena dia tahu hidup ini ya seperti itu. Penuh dengan rintangan, bukan rantangan. Iya, hidup ini penuh dengan rintangan, bukan rantangan. Yang banyak rantangannya itu catering. Ya. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan Allah Maha menjaga segala sesuatu. Gak ada yang bisa selamat dari tipu daya syaitan kecuali orang-orang yang Allah jaga. Kecuali orang-orang yang Allah jaga. Ya. Kaum Saba tertipu, terperangkap, binasa. Pelajaran bagi kita sekalian, jangan sampai menjadi seperti kaum Saba itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang pelajaran-pelajaran dari kisah ini, walaupun apa yang dijelaskan juga pelajaran-pelajarannya. Ya, insyaallah di kesempatan yang akan datang mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Ada yang ditanyakan silakan. Allah taala alam bisawab. Apa betul kita nggak boleh menaikkan haji orang tua karena kita belum haji? Kita nggak boleh menaikkan haji orang tua karena kita belum haji. Para ulama menjelaskan, bagi orang yang ingin menghajikan orang tua, maka sepatutnya dia haji dulu. Karena Nabi SAW bersabda, "Ibda binafsik." Mulailah dari dirimu sendiri. Gimana kita mau menghajikan orang lain? Kita sendiri belum haji.
maka kewajiban kita kepada Allah itu yang harus kita dahulukan sebelum yang lain. Kalau kita ingin menghajikan orang tua, apakah kita nggak boleh membiayai orang tua haji karena kita juga belum haji? Ini kan beda berarti pertanyaannya. Ya. Boleh nggak kita naikin haji? Ya sepatutnya kita dulu haji. Tapi boleh nggak kita membiayai? Kita belum haji. Ya, ini lain masalah. Kalau masalah membiayai bukan menghajikan, maka ini dilihat. Kenapa dia ketika dia membiayai orang tuanya, dia ada perkiraan nggak bahwasanya dia akan memiliki biaya juga di kedepannya? Atau ketika dia mendahulukan orang tuanya, apa sebab itu semua? Kalau sebabnya ada beberapa perkara yang nggak bisa dia tinggalkan mungkin, dan perkara yang orang tentu masalahnya berbeda-beda, dan dia melihat bahwasanya ini nggak bisa dia tinggalkan, dia punya biaya, maka dia dahulukan orang tua dulu, dan dia tahu di kedepannya dia masih punya biaya lagi, maka ketika itu boleh dia dahulukan orang tua untuk membiayainya sebelum dirinya. Ya, tapi kalau nggak ada alasan kecuali karena ketakutan atau menunda-nunda kewajiban, maka ini nggak boleh. Dia harus dahului biaya itu untuk dirinya sendiri dulu. Jadi beda antara membiayai dan menaikkan haji. Jika maghrib pintu rumah ditutup, maka syaitan tidak bisa masuk rumah. Bagaimana pengertian hadis ini? Kan iblis bisa masuk kemana aja. Jadi ada hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam, ketika maghrib kita diperintahkan untuk menutup pintu, jendela, dan setiap tempat air, bejana-bejana itu ditutup. Kalau nggak ada penutupnya, maka minimal dengan kayu atau lidi yang kita letakkan di atasnya, semuanya dengan mengucapkan bismillah. Karena syaitan tidak bisa membuka apa yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW, dan kita harus yakini. Ya. Kita harus yakini itu. Ya. Iblis bisa masuk kemana aja? Ke siapa? Iblis bisa masuk kemana aja? Nggak bisa. Iblis nggak bisa masuk mana aja. Ya. Walhal seperti itu dikatakan oleh Nabi SAW, dan kita beriman dan kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu pasti akan mendatangkan keselamatan. Pastinya akan mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang mengamalkannya. Ya. Kalau maghrib itu tutup pintunya, anak-anak jangan dibiarkan berkeliaran. Ya, tutup pintu, jendela, ucapkan bismillah, bejana-bejana tempat air ditutup. Ya, baca bismillah. Ya, dan syaitan tidak bisa memudorotkan apa yang telah tertutup dengan baca bismillah. Kalau kalian menutupnya dengan kayu atau lidi, ya, lintang di bejana tersebut, ini enggak masalah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Memberi nama anak nggak usah diartikan, cari aja nama-nama sahabat bagaimana. Jadi gini, ada beberapa nama yang memang nggak ada artinya, tapi itu adalah nama yang ma'ruf, dikenal oleh manusia. Yang terpenting dalam memberikan nama itu tidak menunjukkan, tidak mensucikan, bukan untuk mensucikan diri, tidak mensucikan diri, dan juga tidak merendahkan. Mensucikan diri misalnya seorang namanya Zainal Abidin, ini nggak boleh. Zainal Abidin berarti orang yang sangat indah, sangat baik ibadahnya. Ini kan gulu, berlebihan. Maka nggak boleh namain seperti itu, yang sifatnya berlebihan. Nggak boleh juga yang sifatnya merendahkan. Namanya misalnya Hanoman, nggak boleh, kan menghinakan monyet. Namanya King Kong, boleh, ya, karena sifatnya merendahkan, nggak boleh. Ya, tengah-tengah saja. Ya, istimewa kalau nama itu adalah nama yang menunjukkan penghambaan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, itu yang terbaik, ada yang lain. Abdullah, Abdurrahman, nama yang mengarahkan kepada bentuk penghambaan diri kepada Allah, itu yang terbaik. Selebihnya dari nama-nama yang mungkin gak ada artinya apa-apa, bukan berlebihan dan tidak merendahkan, gak ada artinya apa-apa, silakan saja. Dan manusia hurufnya berbeda-beda. Atau kita ingin memberikan nama dengan nama-nama para sahabat,
Ya, ini pun gak ada masalah, ini pun terpuji. Ya, tapi bukan nama para sahabat pun kalau memang tidak berlebihan dan tidak merendahkan, nggak ada masalah. Seorang namanya Yanto. Yanto apa artinya? Ada kan, tapi tidak berlebihan dan tidak merendahkan, nggak apa-apa. Silakan. Kalau saya baca Quran sering ngantuk, apa saya perlu diruqyah? Bagaimana solusinya? Ya baca terus. Artinya gini, kita baca Quran sekali ngantuk, ini besok baca lagi. Kenapa kita ngantuk? Mata ini lelah. Mata kita kalau nggak biasa baca, maka 1-2 baris lelah. Tapi kalau dia biasa, enggak. Kenapa kita? Ini pengaruhnya aja, mata lelah saja. Jadi mata kita tuh kalau nggak biasa baca, ya otomatis pasti akan lelah baca Quran, apalagi, ya. Jadi nggak ada apa-apa, insya Allah. Solusinya dibaca terus. Misalnya ngantuk, ya udah tutup, tidur. Biasa tidurnya sebentar, habis itu bangun dibaca lagi. Atau keesokan harinya baca lagi. Dan dibiasakan, entar lama-lama pun akan terbiasa dan nggak ngantuk lagi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dalam beribadah kita pun harus mengatur dengan baik. Jadi kita yang nggak biasa sehari 1 juz, jangan dipaksain. Karena biasanya kalau dipaksain kita cuma mengamalkan sekali, 2 kali, 3 kali, habis itu tinggal. Semua itu harus dilakukan bertahap. Kita baca dulu sedikit, nanti nambah terus. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, la tarkabun tabaqan tabaq. Kalian akan berjalan setahap demi setahap. Tapi harus dimulai. Kalau enggak akan bisa naik ke tingkat yang tinggi. Ya. Assalamualaikum. Salam. Apa hukum akikah seorang yang sudah meninggal? Apakah ada petunjuk mengenai perkara tersebut? Nggak ada petunjuk tentang hal tersebut, ya. Jadi nggak usah. Orang yang meninggal diakikah. Beberapa hari lalu saya mendengar menganjurkan untuk sholat tolak balap. Karena saya tidak ikut kajiannya, saya tidak bertanya tentang dalilnya, apakah ada penjelasannya? Allah alam, nggak ada secara khusus yang dinamakan sholat tolak balap. Apa yang dimaksud, apa yang diinginkan? Sholat istisqa ada, istighotsah ada. Istighotsah itu kan meminta pertolongan dalam keadaan sempit dan genting. Istighotsah, dan nggak harus berjamaah. Nabi SAW istighotsah sendiri di kemahnya ketika perang Badar. Ya. Adapun tolak balap, Allah alam, saya nggak tahu, nggak ada di kitab-kitab para ulama, ya. Penjelasan tentang sholat sunat, ada yang namanya sholat balap, nggak ada. Apakah tidak memberikan udzur kepada saudara sesama muslim termasuk makar syaitan karena biasanya menimbulkan suudzon? Jadi gini, para ulama, ini bukan hadis. Para ulama mengatakan seorang muslim, seorang mukmin akan memberikan puluhan udzur kepada saudaranya. Walaupun tidak membenarkan kesalahannya, perbuatannya salah, iya dikatakan salah. Tapi pelakunya, ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah, mudah-mudahan dia diampuni Allah. Ya, pelakunya. Tapi kesalahannya tetap dibilang salah. Maka seorang mukmin adalah seorang yang membukakan pintu maaf, udzur kepada saudaranya sebesar-besarnya. Dan itu yang diperintahkan Allah. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahili. Beri maaf, perintahkan kepada yang ma'ruf dan tinggalkan orang-orang jahil itu. Enggak usah diladenin. Khudhil afwa, beri maaf. Itu diperintahkan Allah SWT. Ini termasuk akhlak yang mulia. Berikan udzur, berikan maaf pada seorang muslim, ya. Apalagi kalau itu akan menimbulkan suudzon dan kita nggak punya bukti, maka ini jelas jalan syaitan. Assalamualaikum. Kalau tipu daya syaitan lemah, bagaimana dengan seorang yang terkena guna-guna, kesurupan dan orang yang diganggu jin? Mohon penjelasannya. Ya lemah. Coba aja.
Orang yang terkena syaitan, ada diganggu syaitan, suruh naik sepeda roda 3 nggak bisa. Anak kita bisa. Allah berfirman, inna kaida syaitan kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Sudah Allah yang katakan lemah. Seorang yang tua 75 tahun, pendengarannya sudah berkurang, ingin baca Quran, didampingi bacaannya masih banyak sekali yang salah. Mana yang harus dahulu kita koreksi? Kita ngasih tahu nggak dengar dia. Dia orang tua umurnya 75 tahun, pendengarannya kurang, pengen baca Quran, bacaannya masih salah. Yang kita koreksi apa ya? Kupingnya dulu. Bukan koreksi kupingnya, korekin. Gimana kayak gini? Ya, diutur. Kalau kita bisa perbaikin, betulin ini caranya. Dan dia nggak dengar kita, gimana urusannya? Makanya yang kayak gini nggak usah dikoreksi, dikorekin. Kupingnya dikorekin, biar dia dengar. Tapi mudah-mudahan dia termasuk dalam sabda Nabi SAW, "Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'u fi wa washaqqun alaihi lahu ajran." Orang yang baca Quran, dia terbata-bata dan berat, sulit baginya 2 pahala. Jangan orang ini dilemahkan semangatnya. Suruh terus baca Quran. Enggak ada masalah insyaallah taala. Mudah-mudahan dia dapat 2 ganjaran dari setiap huruf yang dia baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengapa sudah menyesatkan manusia, maka syaitan itu membuat manusia menyesal. Padahal jika manusia menyesal, maka ia akan bertobat. Tanya gimana ini? Ini nih ya. Kenapa sesudah menyesatkan manusia, syaitan membuat manusia nyesal. Padahal jika manusia nyesal, ia akan bertobat. Siapa yang bilang syaitan membuat manusia nyesal? Penyesalan itu bagian dari taubat, dan taubat bukan dari syaitan. Rasulullah bersabda, "An-nadmu taubatun." Nyesal itu taubat. Penyesalan itu bagian dari taubat. Jadi kata siapa penyesalan itu bagian dari tipu daya syaitan? Penyesalan pada saat penyesalan itu nggak berguna, itu baru dari syaitan. Bukan penyesalan yang kita bahas tadi, kesedihan. Ya, dirundung kesedihan, diliputi kesedihan, kegoncangan hati, ketakutan. Itu dia syaitan. Ada penyesalan. Itu bagian dari taubat di dunia. Tapi penyesalan pada hari yang enggak bermanfaat lagi penyesalan, nah itu baru dari syaitan. Tapi kalau di dunia dia nyesal, itu datang dari Allah SWT. Kata Nabi, "An-nadmu taubah." Penyesalan itu adalah taubat. Perselisihan antara Islam Nusantara dan Islam liberal dengan Ahlus Sunnah, manhaj salaf, juga termasuk tujuan syaitan. Bagaimana kaum salaf menghindari diri dari kebencian Islam liberal atau Islam Nusantara? Nggak bisa. Sunnatullah, yang namanya api nggak bakal nyatu sama air. Yang namanya kesesatan nggak akan bisa disatuin dengan kebatilan. Imma mereka insaf dari kebatilan mereka, kalau nggak permusuhan, perseteruan, kebencian akan senantiasa berlangsung. Selama janur kuning belum melengkung, maka akan terus ada permusuhan itu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.